Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cahaya Wagiana Safitri dengan NIM D1A020116. Saya merupakan mahasiswi dari kelas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi atau MK B1. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selamat menyaksikan. Namun, sebelum saya membahas mengenai jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, ada baiknya terlebih dahulu saya membahas mengenai pengertian dari putusan itu sendiri. Apakah teman-teman di sini udah pada tahu belum pengertian dari putusan itu apa? Oke teman-teman, jadi putusan itu adalah suatu pernyataan hakim sebagai suatu pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Selanjutnya, poin dari video ini yaitu membahas tentang jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK, ada 3 jenis putusan yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima. Yang kedua, permohonan dikabulkan. Dan yang ketiga, permohonan ditolak. Penjelasan dari jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang pertama, permohonan tidak dapat diterima. Yang dimaksud dengan permohonan tidak dapat diterima atau dikabulkan apabila permohonan tidak memenuhi syarat-syarat formil. Dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yang berbunyi, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Antara lain seperti berikut ini. A. Putusan perkara nomor 47 garing PUU strip 6 garing 2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, B. Putusan perkara nomor 104 garing PUU strip 7 garing 2009 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jenis putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang kedua yaitu permohonan dikabulkan. Permohonan akan dikabulkan bila dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum. Dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yang berbunyi, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. For your information guys, putusan
putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus dimuat di dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan. Last but not least, jenis putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang ketiga adalah permohonan ditolak. Dalam pasal 56 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yang berbunyi dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Putusan Hakim Konstitusi menyatakan permohonan ditolak apabila permohonan pemohon tidak beralasan. Amar putusan permohonan ditolak antara lain sebagai berikut. A. Putusan perkara nomor 14 PUU strip 6 2008 perihal pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pidana pencemaran nama tidak bertentangan dengan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next, B. Putusan perkara nomor 20 PUU strip 6 2008 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang PTPK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya harap video ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.